Ada orang-orang yang bisa mendapat kebahagiaan dari hal-hal yang kecil karena emosinya yang sejahtera. Ya. Tapi memang orang itu seringkali tidak menyadari kenapa dia seperti itu. Sebagian juga mungkin karena natural, ya, karena sudah menjadi karakternya. Tapi ada buku yang kemudian meriset itu. Ya. Ini judulnya Savoring, A New Model of Positive Experience. Di tahun 2005, Fred Bryan dan Joseph Veroff yang meneliti. Dia ingin mengetahui ini apa skill, apa kemampuan, disadari ataupun tidak, orang-orang yang bisa bahagia dari hal yang kecil-kecil. Orang-orang yang disebut emosinya sejahtera. Ya, emosi sejahtera kadang-kadang ekonomi sejahtera juga, tapi bisa juga ekonomi sederhana apa adanya, tapi emosinya sejahtera. Dia meriset itu ya, lalu kemudian dijadikan panduan. Nah, ini judulnya nih, Savoring ini adalah satu istilah mengenai orang-orang yang bisa lebih aktif lagi memang menumbuhkan rasa bahagia pada dirinya. Ya. Jadi ada kerja tambahan, kerja yang lebih aktif lagi karena kesadarannya. Muncullah itu beberapa prinsip yang menurut dia ini bisa dikerjakan oleh semua orang. Selama ini orang selalu bicara mengenai happiness, aneka prinsip yang sangat mendasar ya, tapi dia bicara mengenai savoring, prinsip-prinsip yang sebenarnya sederhana saja, semua bisa merasakan kebahagiaan dari hal-hal yang kecil itu. Ya. Nah ada 3 prinsipnya, banyak sebenarnya, tapi saya sederhanakan saja, karena tips ini juga bisa penting buat kita. Ya. Jadi pertama menurut dia, orang-orang itu bisa dia bahagia dari hal-hal yang kecil jika dia mengembangkan yang disebut di sini adalah mindfulness. Satu sikap penghayatan yang benar-benar fokus pada apa yang sekarang ini ada, di sini dan sekarang, here and now. Ya. Jadi orang-orang yang mengembangkan kesadaran momen per momen, dia beri contoh itu. Misalnya orang yang minum kopi di pagi hari, itu cukup dia hayati kopinya itu, ketika dia minum itu, dia rasakan itu, air itu mengalir di tenggorokannya, ya. Dicoba kecup itu rasa dari kopi itu akan lain tuh suasananya. Ketimbang dia gerak-gerak refleks saja. Jadi orang-orang yang savoring ini, dia bisa mencoba menghayati apa yang dialaminya dengan tambahan refleksi. Ya. Misalnya dengar air hujan itu, bagi orang biasa itu biasa saja, tapi bagi banyak orang yang mengerjakan ini, itu bisa lebih membahagiakan. Karena tiba-tiba dia mencoba mendengar ada musik di balik suara hujan itu. Ya. Atau dia kena angin, dia coba rasakan itu. Ada yang menyapa dia lewat angin, itu aneka hembusan itu. Nah ternyata memang momen per momen ini, mindfulness ini, itu prinsip yang sekarang akhirnya menjadi gerakan besar. Ya. Jadi ada juga meditasi mindfulness, itu semacam satu gerakan batin yang mengajak orang bahwa benar banyak sekali masalah di kepala kita, tapi setiap hari luangkan waktu untuk menyadari momen per momen. Ya. Misalnya waktu hari itu sediakan waktu 5 menit, 10 menit, untuk kita benar-benar fokus merasakan momen saat itu. Ya. Nah kalau dalam agama besar itu selalu ada tradisi berdoa, sholat segala macam. Ya. Nah ada orang seperti Yuval Noah Harari, dia nggak percaya Tuhan, tapi tetap dia sediakan waktu dia untuk per hari itu untuk merasakan momen per momen itu. Ya sebenarnya sama geraknya itu dengan yang semua diajarkan semua agama besar itu untuk lebih menambahkan refleksi kepada peristiwa yang dialami sehari-hari itu. Ya. Jadi itu prinsip pertama itu. Hayati, nikmati apa yang kita alami, bahkan peristiwa kecil pun nanti akan beda efeknya itu. Ya. Seperti tadi orang minum kopi ketika dia hayati itu, agak beda tuh air mengalir di tenggorokannya, masuk ke dada tuh dia coba ikuti air itu, dan itu menimbulkan satu keheningan sendiri itu. Ya. Jadi hal kecil pun, minum kopi pun bisa bikin orang bahagia. Itu dahsyat itu kan. Nah, kedua juga, yang penting itu adalah mengembangkan sikap bersyukur. Karena siapapun itu, ya, mereka yang para buruh sampai raja, itu pastilah mengalami
selang-seling suka dan duka. Ya. Pastilah mengalami itu yang namanya itu bahagia dan luka itu nggak terhindari. Yang beda adalah sikap ketika mengalaminya itu. Ya. Kalau dalam bahasa Krishnamurti ini, yang penting bukan what happened, tapi how you see it. Ya. Bagaimana kita melihat itu. Karena peristiwa yang sama bisa punya nilai yang berbeda kalau sikap kita berbeda. Nah, sikap yang dipunyai oleh semua orang yang sebenarnya sederhana saja adalah mengembangkan sikap bersyukur itu. Ya. Nah, menurut dia sikap bersyukur itu untuk hal yang menyenangkan kita, semua kita bisa untuk melakukannya. Tapi untuk yang luka, yang derita, itu perlu skill khusus. Bagaimana itu pun bisa dilakukan dengan sikap bersyukur. Sehingga akibatnya peristiwa apapun yang menimpa kita, duka, suka, bahagia, luka, semuanya memberikan makna itu. Karena kita kembangkan sikap bersyukur. Terhadap masa kini ataupun terhadap masa lalu. Saya ngalami sendiri itu, saya cerita ke anak-anak saya ini. Bilang, sayang kamu berdua ini, lihat sekolah kamu itu, semua serba mudah. Tinggal sekolah di luar negeri, nggak pernah kamu pikir apa-apa ya. Ayahmu waktu sekolah dulu tuh, harus cari uang sendiri, membuat tulisan di koran, kumpulkan uang, beli mesin ketik, ya, belikan laptop, segala macam, supaya punya dana untuk bayar uang kuliah. Ya. Waktu ngalami itu, sedih itu ya. Tapi sekarang justru mereka untung sekali ngalami itu. Ya. Gara-gara ngalami itu, ini pribadi lebih gesit ini ya. Lebih cepat sekali kita mengotak-atik untuk survive itu, sehingga akalnya lebih abu nawas ini. Ya. Karena harus survive dia. Ya. Dan itu juga menjadi studi di banyak tempat ya, bahwa orang misalnya orang Cina yang hidup di luar negeri, seringkali lebih hebat dari orang Cina yang hidup di mainland. Ya. Orang Yahudi hidup di luar negeri lebih hebat dari Yahudi hidup di Israel. Karena kalau di Israel ada keluarganya yang melindungi dia, tapi di luar negeri dia imigran. Kalau dia tidak survive, mati dia. Nggak ada yang melindungi dia itu. Sehingga akibatnya justru karena mau survive itu mengembang potensi lebih besar lagi. Dia bersyukur tuh ketika nanti dia itu sukses. Ya. Nah, jadi saya bilang ke anak saya, itu peristiwa yang dulu ayah sedih, sekarang kalau ayah ingat itu, justru kita lebih senang, ya, lebih bersyukur. Nah, apalagi Rumi mengatakan bahwa pencerahan itu datang padamu seringkali lewat luka. Di luka pun ternyata bisa kita pahami dengan jauh lebih meaningful. Ya. Nah, jadi itu yang kedua yang penting yang menjadi sikap hidup jika kita mengembangkan sikap bersyukur ya, kepada apapun yang ada. Ya. Nah, ketiga yang penting lagi adalah menurut dia itu menambahkan dimensi reflektif dalam hidup kita. Ya. Sehingga akibatnya kita ini melewati peristiwa, setiap hari itu ada peristiwa, tapi mereka yang reflektif, peristiwa itu berubah menjadi makna. Ya. Dan apapun yang ada itu tiba-tiba kita tersentak untuk mencari makna yang lebih jauh dari sini, sehingga dengan adanya renungan makna ini hidupnya pun akan jauh lebih reflektif dan pun potensi dia untuk bahagia bahkan dari hal kecil bisa terjadi karena hal kecil pun menjadi besar. Ya. Jadi hal peristiwa sehari-hari, daun jatuh dari pohon itu kecil saja, tapi kalau diberi meaning, wah itu jauh lebih besar dan itu juga membuat dia bahagia. Ya. Nah, jadi buku yang dikembangkan oleh Fred Bryan ini, bagaimana kita bahagia dari hal-hal yang kecil, itu menjadi penting. Ya. Nah, mungkin Bro Iwan punya bakat dia dapatkan itu, tak perlu baca buku ini, dia sendiri mengalami itu, hal kecil udah bisa bikin dia bahagia, tapi ternyata memang sudah ada juga riset yang mencoba memahami seperti ini. Ya. Nah, ini menjadi penting, karena juga banyak terjadi, terutama dari mereka-mereka yang sudah mapan, ya. Kesulitan mencari bahagia. Karena dia sudah merasa terlalu biasa dengan segala macam bentuk aktivitas ini, nggak lagi punya meaning dia. Akibat dia pun mencari satu peristiwa, satu aktivitas yang agak ekstrim, agar bisa dia merasakan sesuatu yang agak beda itu. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi terbalik itu. Orang-orang yang justru punya kekuatan pada pengetahuan, kekuatan pada ekonomi, justru kesulitan mencari kebahagiaan. Ya. Ada film itu Black Swan judulnya. Ini film tentang seorang penari balet
dari kelas menengah tinggi, ya. Orangnya keluarga yang sangat mampu, terdidik, tapi susah sekali dia mendapatkan kebahagiaan, ya. Karena di kepala dia sudah berkembang satu ambisi yang perfeksionis. Dia ingin sekali menjadi juara balet yang dikenang paling supreme yang pernah ada. Itu yang membuat hidupnya itu menjadi begitu penuh dengan tekanannya. Dia terlepas dari persahabatan dengan yang lain, bahkan di komunitasnya pun persaingan begitu tinggi, yang ujungnya akhirnya dia mengalami penderitaan mental dan ujungnya adalah kriminal pada kematian, ya. Nah, di sini justru terlihat ironi ini. Ini orang-orang yang begitu mapan secara ekonomi, hebat pengetahuannya, kesulitan mencari kebahagiaan. Karena mindsetnya pada perfection, pada kesempurnaan. Orang-orang yang terlalu ingin yang sempurna biasanya full of stress hidupnya itu, ya. Sementara tadi orang-orang yang sudah mengembangkan sikap yang sederhana tadi, justru dari hal-hal kecil dia bisa bahagia, ya. Jadi itu Wan, kira dari saya, renungan dari saya bahwa dari Iwan pun kita berguru. Nah, itu beda tadi kan, Iwan ini peristiwa nih, tapi karena kita tahu caranya, kita kasih meaning di sini, ya. Meaningnya bahwa ternyata orang-orang yang hidup bahagia dari hal yang kecil itu sesuatu yang besar, ya. Sejauh memang akhirnya ada pula riset mengenai itu, ada filosofi, ada tips, ada caranya, bahwa savoring, ya. Betapa kalau kita mencoba menghayati, menambah-nambah experience bahagia kita, itu akan dahsyat sekali efeknya, ya. Misalnya kita mengalami satu peristiwa dan kita bahagia, umumnya bahagia di sana mungkin cuma 1 hari, 2 hari selesai. Coba dengan savoring ini, kita bisa membuat bahagia lebih panjang lagi tuh. Lebih jauh lagi, bahkan juga jadi memori. Ya kalau kita ingat, kita lebih bahagia lagi, ya. Jadi satu tips bagaimana bahkan dalam ekonomi yang sederhana pun bisa diciptakan emosi yang sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.